Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Selamat malam, selamat Hari Raya Waisak. Dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kalau lo masih ingat di podcast 181, itu gue bicara soal mahasiswa gue. Dan sebenarnya hari ini menjadi part 2 dari bagian dari kisah mahasiswa gue itu, ya. Dan kemarin kebetulan pas lagi di mobil, terus gue kemudian secara ini aja mendadak gue pengen tahu situasi dia. Belum banyak cerita mengenai situasi yang dialaminya. Sebelumnya ketika gue bercerita ini buat lo semua, gue harapin gue titip doa buat mahasiswa gue ini, buat sahabat gue ini, agar dia banyak dikuatkan dari pengalaman menurut gue sih berat ya yang dia alami saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke. Jadi sebut aja namanya Sukriwa. Ya, gue kasih nama Sukriwa. Dia anak semester 2 dari BINUS. Kebetulan dia gue samarkan di sini ya. Jadi dia anak IT, dan lo tahu kan kalau sekolah di BINUS kuliah di BINUS, lo tahu kan berapa biayanya yang harus dikeluarkan. Ya. Jadi akhirnya pas di mobil itu ketika gue habis sampai kemarin malam, terus gue nelpon dia dan gue ngobrol dari mobil, dan dia akhirnya cerita tentang pengalamannya. Jadi memang di part 1 mungkin ada sedikit cerita yang memang udah gue kasih, jadi lo bisa dengerin di part podcast di 181, bahwa di kisah ini dia cerita bahwa sebenarnya ayahnya itu kabur juga karena dia punya usaha dan kabur sehingga dicari vendornya. Jadi dia udah dealing, udah agreement, terus kemudian menunggu pembayaran 2 miliar dan ternyata nggak jadi sama sekali. Akhirnya perusahaan itu kabur juga dan ayahnya ini juga kabur juga. Tapi yang cukup menyedihkan adalah akhirnya para vendor ini nyari ke ibunya, dan kebetulan dia didampingin oleh anaknya. Jadi dia kasihan banget ibunya, jadi penuh tekanan, dapat tekanan. Nah masalahnya, pertanyaan gue, bapaknya kemana gitu, kenapa kabur gitu. Ternyata ada cerita baru, cerita part baru yang baru gue tahu, bahwa akhirnya dia cerita di situ, iya pak, kalau mau izin mau cerita juga. Si Sukriwa ini agak sedih karena bapaknya itu ternyata menikah untuk ketiga kalinya, jadi menikah siri. Jadi dia udah punya istri kedua, tapi istri pertama ibunya Sukriwa sebenarnya nggak tahan, udah nggak cocok lagi, minta cerai nggak bisa. Jadi akhirnya tetap mungkin situasinya udah nggak cocok di rumah, suasananya, dan nggak disangka dia bapaknya itu nikah siri untuk yang ketiga. Nah, lebih mengerikan lagi dari kisahnya, dan gue sampai sempat marah banget, adalah kan dia kan kuliah di kampus BINUS ya, dan orang tuanya tuh udah nyiapin sekitar 200 juta di tabungan. Lu bisa bayangin dong, bapaknya itu bawa kabur duitnya itu yang sebenarnya dipersiapkan buat anaknya, buat si Sukriwa ini buat kuliah sampai selesai. Dan lebih ngerinya lagi, ternyata dia juga cerita, kan dia lagi kuliah kan semester 2 di BINUS. Barang-barangnya dia itu, khususnya laptop buat kuliah, itu juga dibawa juga gitu, dibawa kabur. Jadi kadang-kadang gue ngenes juga ya, aduh brengsek juga ya. Gue saat itu gue sempet kesel, dan gue ya sumpah serapah lah gue ngomong gitu, saking keselnya gitu. Maksud gue, kok sampai setega itu lo bawa kabur duitnya, dan akhirnya lo nikah siri lagi ya gitu.
gue juga nggak tahu sih latar belakang gimana, tapi bener-bener sebuah keputusan yang menurut gue apa ya, suatu tindakan yang merugikan banget buat si Sukriwa ini sendiri. Kasihan dia jadinya tabungannya nol, dan itu untuk buat bayar kuliah, ternyata dibawa kabur. Ibunya juga minta cerai nggak bisa, nggak dikabulin, jadi membawa sengsara ke orang gitu. Gue cuman berefleksi dari pengalaman gue pribadi sih. Akhirnya gue tukar pikiran dengan dia. Dan gue juga di keluarga gue bukan keluarga yang baik-baik juga. Gue juga punya masa lalu yang cukup buruk sebenarnya. Dan ada sedikit kemiripan, tidak sama, tapi ada sedikit kemiripan bahwa hal-hal yang model kayak begini, ketidakjujuran, nikah siri yang tidak bertanggung jawab, kemudian kabur dari tanggung jawab, menyebabkan kerusakan perekonomian dalam keluarga sendiri gitu. Yang menyebabkan akhirnya harusnya bisa nabung, harusnya sebenarnya tabungannya udah ada, tapi dimakan gitu, digerus oleh keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang apa ya, nggak terkomunikasikan dengan baik kalau menurut gue gitu. Jadi gue di mobil itu gue cuman sedih buat si Sukriwa. Jadi gue cuman bilang, Sukriwa, kalau lo udah punya bapak kayak gini, gue harap lo belajar dari pengalaman ini dan jangan ngikutin lah gitu. Tapi gue juga nggak bisa berharap gitu juga, karena konon katanya sang anak tuh nggak jauh dari perilaku bapaknya biasanya gitu. Tapi ya amit-amit gitu, amit-amit harusnya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Buat Sukriwa, kalau lo lagi dengerin podcast gue ini, lo harus berbesar hati, lo harus ambil langkah lo. Gak semua masalah orang tua, masalah keluarga bisa lo pecahin, karena lo belum banyak ilmunya, ibaratnya gitu. Fokus pada apa yang harus lo selesain. Kalau harus lo selesain kuliah, kebetulan lo punya ada om yang baik, lo manfaatin kesempatan itu, karena nggak semua masalah lo harus pecahin. Sampai lo minta ke gue, Pak, minta ada kerjaan nggak Pak gitu, atau ada sesuatu yang bisa buat ngasilin duit, karena situasi yang dia hadapin, dia merasa ketakutan, merasa resah. Kasihan ibunya juga dipukulin, ada luka lebam di wajahnya. Dia tunjukin fotonya kalau lagi berantem tuh kayak begitu, kasihan gitu. Jadi sebenarnya ibunya bisa punya kesempatan untuk ibaratnya menikah lagi dengan orang lain, tapi terhambat karena ketakutan dan terhambat oleh si bapaknya, si Sukriwa ini gitu. Teman-teman yang lagi dengerin podcast gue, titip doa buat sahabat dan mahasiswa gue ini. Memang perjalanan hidup, kisah hidup tuh beda-beda setiap orang, dan pastinya gue bisa ngerasain situasi yang dihadapi oleh Sukriwa ini gitu. Jadi kebetulan dia juga punya om yang sangat baik, tapi dia juga gundah-gulana apakah dia mau lanjutin kuliahnya di BINUS atau enggak gitu. Bukan salahnya dia, tapi sebenarnya bisa selesai untuk kuliahnya, tapi duitnya tadi 200 juta itu diambil sama bapaknya gitu. Entah gila wanita, jadinya gila uang juga, apa gila kekuasaan, atau cari modal buat nikah dengan orang lain, nikah siri. Jadi semoga kita bisa belajar dari pengalaman ini, karena situasi keluarga yang modelnya keadaannya seperti ini, konfliknya seperti ini, itu bisa menghancurkan perekonomian keluarga sendiri gitu.
Jadi semoga teman-teman gue ajak juga untuk berdoa, titip doa untuk sahabat gue ini. Selamat malam, salam dari gue Lembu Tambun, dan jangan lupa untuk dengerin podcast gue yang berikutnya. Thank you, bye-bye.